Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal. Engkau Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami tinggikan dan kami agungkan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 yang berkata demikian. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ada berbagai macam tipe orang dalam mengikut Kristus. Ada yang berkata, "Saya baru percaya kepada Kristus kalau saya melihatnya. Kalau saya tidak melihatnya atau paling tidak melihat mujizatnya, maka saya tidak akan percaya kepadanya." Namun ada juga yang sudah melihat Kristus, tetapi tetap tidak percaya. Dan yang terakhir adalah mereka yang tidak pernah melihat mujizat, tidak mengalami penglihatan, tidak mendengarkan suara yang langsung, suara yang berbicara kepadanya, tetapi orang tersebut tetap percaya kepada Yesus. Yang pertama, orang yang melihat dan percaya. Banyak orang saat itu yang menjadi saksi kebangkitan Yesus. Ia telah menampakkan diri kepada Kefas atau Petrus dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepada Paulus. Mereka semuanya melihat Kristus dan percaya kepadanya. Yang kedua, orang yang melihat dan tidak percaya. Contohnya imam-imam dan orang-orang Farisi. Apakah reaksi dari orang banyak yang menyaksikan kebangkitan Lazarus dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 45?
Banyak orang yang percaya, tetapi tidak semuanya percaya. Imam-imam dan orang-orang Farisi tetap tidak percaya, bahkan mereka berusaha untuk membunuh Tuhan Yesus. Mereka melihat dan tetap tidak percaya. Bahkan ketika Tuhan Yesus bangkit pun dari kematian, mereka tetap tidak percaya dan menyebarkan kabar bohong bahwa mayat Kristus dicuri oleh murid-muridnya. Yang ketiga, orang yang tidak melihat dan tidak percaya. Contohnya Thomas. Seringkali kita mengandalkan penglihatan kita untuk percaya kepada Tuhan. Sama seperti Thomas, walaupun dia sudah mendapatkan informasi bahwa Kristus sudah bangkit dari kematian, namun dia masih ingin membuktikan bahwa memang benar Tuhan itu sudah bangkit. Ketika murid-murid yang lain berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan," Thomas menjawab, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Yang keempat, orang yang tidak melihat tetapi percaya. Thomas sudah melihat Tuhan Yesus dan dia percaya. Hal ini baik, namun ada yang lebih baik dan lebih berbahagia, yakni mereka yang tidak melihat Tuhan Yesus, namun percaya. Siapa yang dimaksud Tuhan ketika mengatakan berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya? Kitalah yang dimaksudkan oleh Kristus ketika mengatakan kalimat ini. Orang-orang Kristen yang tidak hidup di zaman Tuhan Yesus tentunya tidak melihat lagi Tuhan Yesus. Namun, walaupun tidak melihat Tuhan Yesus, kita tetap percaya. Kita tidak melihat Tuhan Yesus, namun kita percaya kepadanya. Kita percaya bukan karena melihat, tetapi karena mendengar dan membaca firman Tuhan. Tuhan mengatakan orang yang seperti ini adalah orang yang berbahagia. Dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 31 mengatakan, "Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup di dalam namanya." Iman kita bukan melalui apa yang kita lihat. Iman kita datang melalui pendengaran dan apa yang kita baca. Rasul Petrus juga mengatakan, "Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun sekarang kamu tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan." Iman adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Terkadang iman tidak perlu melihat, namun iman itu tetap percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, melalui renungan pada malam hari ini, kita melihat ucapan Tuhan Yesus kepada Thomas bukan hanya ditujukan untuk menegur ketidakpercayaannya, tetapi juga sebagai penghiburan dan penguatan bagi setiap orang percaya di sepanjang zaman yang tidak pernah melihat Yesus secara langsung dengan mata jasmani, namun tetap menaruh iman kepada Yesus. Inilah iman yang sejati, iman yang tidak bergantung pada bukti lahiriah, tetapi berakar pada firman Tuhan yang hidup. Dunia ini seringkali menuntut bukti nyata, tanda-tanda ajaib atau pengalaman supranatural sebagai syarat untuk percaya. Namun Yesus mengajarkan bahwa iman yang sejati tidak bergantung pada apa yang tampak, melainkan pada janji Allah yang kekal dan tidak berubah. Iman yang demikian bukan hanya membahagiakan Tuhan Yesus, tetapi juga membawa berkat dan kebahagiaan rohani yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Kita tidak melihat Yesus dengan mata jasmani, tetapi kita melihatnya dengan mata iman. Kita tidak mendengar suaranya dengan telinga fisik, tetapi kita mendengarnya melalui Roh Kudus yang bekerja di hati kita. Kita tidak menyentuhnya dengan tangan kita, tetapi kita merasakan kuasanya melalui karyanya yang nyata dalam hidup kita setiap hari. Lebih daripada itu, iman yang tidak bergantung pada penglihatan justru menjadi dasar kekuatan kita dalam menghadapi badai kehidupan. Bayangkan, jika iman kita hanya berdiri di atas apa yang terlihat, maka saat mujizat tidak tampak, saat doa belum dijawab, atau saat kesulitan datang, iman kita akan mudah goyah dan runtuh.
Tetapi iman yang sejati, iman yang lahir dari pendengaran firman Allah, adalah iman yang tetap teguh sekalipun dunia bergoncang. Inilah iman yang dimiliki oleh para pahlawan iman dalam kitab Ibrani pasal 11. Mereka semua tidak melihat janji itu tergenapi pada zaman hidup mereka, namun mereka tetap percaya dan menyambutnya dari kejauhan. Mereka hidup dengan keyakinan bahwa Allah setia dan janjinya pasti digenapi, sekalipun mereka tidak melihatnya secara langsung. Demikian pula kita yang hidup pada masa kini. Kita tidak melihat salib itu secara langsung, tetapi kita percaya bahwa Yesus telah mati untuk menebus kita. Kita tidak menyaksikan kubur kosong itu dengan mata jasmani, tetapi kita percaya bahwa Yesus sudah bangkit dan hidup selama-lamanya. Inilah iman yang mendatangkan sukacita dan kemenangan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, iman yang tidak bergantung pada penglihatan adalah iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa orang yang demikian berbahagia. Mengapa? Karena iman yang demikian murni tidak didasarkan pada apa yang bisa menipu mata atau telinga, melainkan murni bertumpu pada firman Allah yang hidup dan berkuasa. Inilah iman yang membawa kita kepada keselamatan kekal. Iman yang memampukan kita untuk tetap berdiri teguh sekalipun dunia ini menolak Kristus. Iman yang memampukan kita untuk terus berjalan maju sekalipun kita tidak tahu apa yang menanti di depan. Ketika kita hidup dalam iman seperti ini, kita tidak hanya menjadi orang-orang yang diberkati, tetapi juga menjadi saksi hidup bagi dunia bahwa Yesus benar-benar hidup dan berkuasa. Oleh sebab itu, marilah kita melatih diri kita setiap hari untuk hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Jangan biarkan hati kita hanya mencari tanda-tanda atau pengalaman spektakuler untuk percaya, tetapi belajarlah mempercayai Tuhan sepenuhnya melalui firman-Nya, meskipun kita tidak melihat. Sebab pada akhirnya, iman yang demikian akan membawa kita kepada mahkota kehidupan yang telah disediakan bagi setiap orang yang tetap setia sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat bagi Allah Bapa kami yang kudus, Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ajarilah kami ya Tuhan untuk memiliki iman yang teguh, iman yang tidak bergantung pada apa yang tampak oleh mata jasmani, tetapi iman yang berakar dalam firman-Mu. Kuatkan kami di tengah kelemahan dan keraguan, supaya kami tetap berpegang teguh pada janji-Mu dan berjalan dengan keyakinan bahwa Engkau setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah iman kami semakin murni dan membawa kami semakin dekat kepadamu, sampai akhirnya kami memperoleh mahkota kehidupan yang Engkau sediakan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu
dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami ya Tuhan. Biarlah semuanya dalam kendali-Mu, dan biarlah semuanya juga dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka ya Tuhan, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, memberkati perekonomian mereka, serta Tuhan beri jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.